Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban. Oke, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat membedakan makna dari hak dan kewajiban. Berikutnya yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Ustazah berharap setelah kalian mendapatkan materi kali ini tentang hak dan kewajiban, kalian dapat membedakan mana hak dan mana kewajiban. Lalu kalian dapat mengidentifikasi seperti apa pelaksanaan hak dan seperti apa pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita mulai, Ustazah akan memutarkan film berikut. Silahkan ditonton anak-anak. Ternyata sudah pagi. Oh, ibu sedang menyuci piring di dapur. Aku punya ide. Aku akan membersihkan rumah membantu ibu. Nibah, bisakah tolong ambilkan aku sapu? Terima kasih, Nibah. Baiklah, aku akan menyapu lantai. Nibah, jam dindingnya miring. Bisakah kamu mau mendaharkan supaya tidak miring lagi? Terima kasih, Nibah. Sekarang aku akan membersihkan halaman rumah. Banyak sekali batang pohon dan daun-daun yang jatuh. Ayo nih, Mbak, kita bersihkan seluruhnya. Akhirnya selesai juga ya, Nibah. Sofa, Nibah, kemari sayang. Iya, Bu. Nibah, ayo kita masuk. Nah, ini kue pie untuk kalian berdua. Terima kasih ya sayang sudah membantu ibu membersihkan rumah. Sama-sama, Ibu. Safa senang membantu Ibu. Kue pie-nya enak sekali. Oke. Nah, kalian sudah menonton cerita Sofa tadi ya. Nah, sekarang Ustazah ingin bertanya, apa yang dilakukan Sofa setelah bangun tidur? Lalu apa yang Sofa dapat setelah membantu ibu? Ya. Nah,
Jadi, yang tadi Sofa dapatkan, apa yang dilakukan Sofa setelah bangun tidur ya? Sofa tadi membantu ibunya membersihkan ruangan, lalu dia juga keluar ruangan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di halaman rumahnya. Lalu apa yang Sofa dapat setelah membantu ibu? Sofa setelah membantu ibu mendapatkan kue ya, mendapatkan kue dari ibunya. Nah itu adalah salah satu pelaksanaan kewajiban dan hak yang didapatkan. Jadi Sofa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak dan haknya dia mendapatkan kue dari ibu. Oke. Nah, apa sih definisi dari hak dan kewajiban itu, Ustazah? Oke, definisi dari kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang. Ya, itu definisi kewajiban. Jadi, segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang itu adalah kewajiban. Sementara hak adalah segala sesuatu yang pantas untuk didapatkan oleh seseorang. Jadi yang kita dapatkan itu adalah hak, sementara yang dikerjakan itu adalah kewajiban. Oke, jangan sampai kalian salah ya. Pengalaman Ustazah yang tahun lalu, anak murid kelas 4 Ustazah, masih ada yang salah membedakan antara hak dan kewajiban. Ingat, kewajiban itu dikerjakan, kalau hak itu didapatkan. Nah, hak akan diperoleh setelah kalian menunaikan kewajiban. Ya, biasanya itu akan terjadi kalau kita sudah melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan hak kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti apa sih contoh hak dan kewajiban terhadap lingkungan? Ya, coba kalian lihat gambar ini. Nah, di sini adalah gambar seorang anak laki-laki yang sedang membuang sampah. Andi adalah anak yang baik. Andi selalu membuang sampah ke tempat sampah. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, maka lingkungan rumah Andi menjadi bersih dan nyaman untuk ditinggali. Nah, coba kalian lihat sekarang. Apa sih kewajiban yang Andi lakukan? Dan apa hak yang sudah Andi dapatkan dari pekerjaan tersebut? Ya benar, kewajiban yang Andi lakukan adalah Andi selalu membuang sampah ke tempat sampah. Sementara hak yang Andi dapatkan setelah melakukan kewajiban tersebut adalah Andi merasa nyaman untuk tinggal di lingkungan rumah tersebut. Mengapa? Karena sampahnya tidak ada, sudah bersih dibuang sama Andi. Oke, nah seperti ini. Jika Andi membuang sampah sembarangan, maka lingkungan rumah Andi akan menjadi kotor dan tidak nyaman untuk ditinggali. Nah, Andi pasti tidak akan mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan lingkungan rumah yang bersih. Itu jika dia tidak melaksanakan kewajibannya. Tapi apabila ia menunaikan tugasnya, menunaikan kewajibannya, maka dia dapat merasakan lingkungan yang bersih. Nah, tadi itu karena Andi tidak membuang sampah pada tempatnya, maka dia tidak mendapatkan haknya, yaitu lingkungan rumah yang bersih. Apabila dia tidak menunaikan kewajibannya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Apabila kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita tidak akan mendapatkan hak kita. Tapi apabila kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Seperti contoh Andi tersebut. Ya, Ustazah ulangi lagi. Karena Andi, di sini gambar di sini, Andi, jika Andi tidak membuang sampah pada tempatnya, maka dia tidak akan mendapatkan haknya, mendapatkan lingkungan rumah yang bersih. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di situ ada beberapa gambar di mana seorang anak sedang bermain PlayStation sepertinya ya. Nah, itu di situ ada radio yang hidup, kipas angin yang hidup, lampu yang hidup, lalu keran air yang hidup. Nah, di sini nampak sekali kondisi di mana rumah itu sangat boros listrik ya. Nah, sekarang
seperti apa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anak pada gambar tersebut? Oke, kita lihat. Nah, kewajiban yang dapat dilakukan pada anak di gambar tersebut adalah dia harus memadamkan lampu yang pertama. Lalu yang kedua, dia harus mematikan keran air. Yang ketiga, dia harus memadamkan radio karena radionya tadi hidup. Lalu yang keempat, dia harus memadamkan kipas angin. Yang kelima, dia harus memadamkan televisi agar kondisi di rumah itu tidak boros listrik. Ya, itu adalah contoh dari kewajiban yang harus dilaksanakan anak pada gambar yang tadi sudah Ustazah sampaikan ke kalian. Adapun haknya nih ya, nih gambarnya yang tadi. Nah, ini gambarnya. Jadi dia harus melaksanakan kewajiban ini. Selanjutnya haknya, apa yang harus dilakukan? Hak yang didapatkan maksudnya. Hak yang didapatkan dari anak yang sudah melakukan kewajiban tersebut adalah dia akan mendapatkan listrik dalam waktu yang lama. Ya, dia dapat menggunakan listrik dalam waktu yang lama. Berikutnya, dia dapat memperoleh listrik dengan biaya yang wajar. Iya, kalau anak tersebut tidak boros listrik, mematikan semua yang ada di rumahnya pada saat tidak dipakai, maka dia akan memperoleh listrik dengan biaya yang wajar. Ya, jadi biaya listriknya tidak tinggi karena penggunaan listriknya tidak banyak. Oke, sekarang coba kalian lihat yang ini. Nah, seperti apa hak dan kewajiban terhadap air? Nah, coba Ustazah kasih contoh satu. Kewajiban terhadap air yang pertama menjaga kebersihan air. Berikutnya yang kedua, setelah melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan air, maka kita akan mendapatkan air bersih dengan kualitas yang baik. Nah, jadi kewajiban terhadap airnya menjaga kebersihan air, kita harus menjaga kebersihan air, dan haknya adalah kita akan mendapatkan air bersih dengan kualitas yang baik. Oke, nah nih Ustazah tambahkan satu. Kewajiban yang berikutnya tidak boros air. Nah, boleh kalian isi yang nomor 3 dan nomor 4 termasuk haknya juga. Kalian boleh diskusi sama ayah bunda. Oke, di buku juga ada, di buku paket itu ada di halaman 17 ya. Di halaman 17 di buku paket itu juga ada menuliskan hak dan kewajiban terhadap air. Oke, mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kalian bisa melaksanakan kewajiban kalian sehingga kalian akan mendapatkan hak kalian setelah melaksanakan kewajiban itu. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.